ini ada dalilnya jelas ya, orang yang mati dibacakan surah Yasin. Nah, kemudian kalau orang yang lagi sekarat itu mempermudah dicabutnya ruh oleh malaikat. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nab wa fajjarna fiha minal uyun. Kemudian kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Ya, itu diantara kekuasaan Allah. Nah, kemudian kekuasaan Allah yang lain apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan berbagai pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya, dari bumi, tumbuhan-tumbuhan, ya, kemudian yang ada pada mereka, kita manusia kalau jadikan berpasang-pasangan, ya, laki perempuan, siang malam, itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda kekuasaan Allah lagi, ya, Allah perjalankan matahari pada porosnya dan bulan juga pada porosnya. Ya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikian keterangan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, tempat-tempat, ya, sehingga setelah dia sampai ke manzilahnya yang terakhir, dia berubah kembali menjadi seperti tanduk tandan yang tua. Ya, jadi emang udah ada tempatnya. Bulan, matahari udah ada porosnya masing-masing. Ya, lasyamsu yang bagilah. Nggak mungkin matahari mendahului bulan, dan nggak mungkin juga bulan mendahului matahari. Ya, kalau saling mendahului ya aduh repot, ya, bisa kiamat, bisa kiamat. Nah, itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ini dijelaskan dalam surah Yasin. Cuma kadang-kadang kita nggak baca, ya. Kalau kita baca artinya, oh ternyata kandungan dalam surah Yasin itu luas sekali. Ya. Kemudian kandungan berikutnya mengingatkan tentang kematian, mengingatkan tentang hari kiamat dan juga hari pembalasan. Ya, nah, itu ada di dalam surah Yasin ayat 51-54. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan manusia, bahwa nanti akan dibangkitkan lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menemui Tuhan mereka. Ada orang yang berkata, qalu ya wailana memba'atsana min marqadina hadza. Oh, celaka nih, gue baru tidur sebentar udah dibangunin. Wow, padahal tidurnya udah dari zaman Nabi Adam. Ya, nah, makanya al-arwah, ini cerita tentang arwah. Al-arwah fi kuburihim salasa. Arwah di dalam kubur itu ada 3. 1, yun'amun, arwah yang diberi kenikmatan oleh Allah. Artinya diberi kenikmatan bagaimana? Mereka bisa kemana-mana, bisa keluyuran. Ya, bisa keluyuran. Arwahnya siapa? Arwah para nabi dan rasul, arwah para orang-orang saleh, aulia, para wali. Nah, nabi contohnya. Nabi zahiriyahnya ya meninggal, mati. Kuburannya ada. Ya, kita saksikan, kita datang kuburannya di Madinah, Masjid Nabawi, ya. Tapi apakah Nabi mati seperti matinya kita? Tidak. Ya, Nabi masih bisa kita impikan. Dan orang yang mimpi Nabi itu Nabi yang sebenarnya. Kalau kita ngimpi orang tua kita udah mati, udah dikubur, ya, nggak mungkin itu orang tua kita datang. Ya, kalau ada juga yang jin-jin yang menyerupai. Tapi kalau Nabi, ketika kita mimpi bertemu Nabi, itulah Nabi yang sebenarnya. Karena mana Nabi nggak mati, ya, Nabi Muhammad nggak mati, jasadnya iya, tapi rohnya kemana-mana. Kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Ya, bahkan di ayat lain, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi ahya' bal
ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati begitu saja, tidak. Bal ahya, tapi mereka itu bisa hidup, bahkan yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi rezeki kan berarti yun'amun, dia dapat kenikmatan, dia bisa kemana-mana, itu bisa keluyuran, bisa kelilingan. Itu arwah para nabi, rasul, para wali, orang-orang soleh seperti itu. Ya, jadi nggak mati seperti yang kita bayangkan di kubur dan nggak bisa balik lagi. Iya, itu arwah orang-orang biasa kayak kita begitu, tapi arwah nabi enggak. Dan orang-orang yang mati syahid juga begitu. Ya, fisabilillah. Yang kedua, arwah di dalam kubur itu naimun, tertidur aja. Dia mati dari zaman Nabi Adam. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, naimun, dia tidur aja udah. Ya, begitu hari kiamat berapa ribu tahun, berapa juta tahun itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, begitu dibangkitkan dia ngomong, ya wailana mamba'atana mim marqadina hadza. Ya, siapa yang bangunin gua? Gua baru tidur, baru aja sebentar. Padahal tidurnya sudah ya jutaan tahun. Tuh, enak tuh, ya, nggak ngerasain. Sama kemarin seperti Ashabul Kahfi, ya, 309 tahun, seperti Nabi Uzair 100 tahun tidur, nggak terasa. Begitu bangun udah perasaan gue baru tidur kok udah 309 tahun. Lah ini orang yang ibadahnya luar biasa, di dalam kuburnya dia nggak seperti yang kelompok yang pertama tadi bisa keluyuran kemana-mana dia, ya, tapi dia merasakan kenikmatan. Kenapa? Tidur aja udah. Nah, yang ngeri yang mana? Yang ketiga, yang menyeramkan, mu'adzabun, mereka yang selalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak henti-henti disiksa, kecuali dapat kiriman dari anaknya, ya, kiriman doa, kiriman Fatihah, kiriman sedekah, ya. Nah, itu bisa meringankan siksa kubur buat orang. Ya, makanya kan kita disuruh baca ketika tahiyat akhir tuh, fil alamina innaka hamidum majid. Apa doa kita? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita selalu berlindung kepada Allah dari siksa kubur, siksa api neraka jahanam, ya, kemudian ujian orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati, dan juga termasuk fitnah dajjal nanti. Ya, itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara arwah-arwah di dalam kubur. Kita adanya di mana nih? Kalau yang pertama kayaknya enggak. Yang kedua juga wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam, orang ibadah kita masih begini. Nah, mu'adzabun juga kita nggak mau, ya. Mu'adzabun kita ya. Serem kalau udah disiksa di dalam kubur, ya Allah. Kalau di kubur aja kita udah nggak selamat, bagaimana nanti di akhirat? Ya, kalau di kubur selamat, insya Allah hari kesana selamat. Kayak orang ujian, ada ujian tulisan sama ujian lisan. Kalau ujian tulisan, nah ini udah mending. Ujian tulisannya selamat, insya Allah lisannya bisa selamat, bisa enggak, bisa lulus, bisa enggak. Tapi kalau ujian tulisannya udah nggak selamat, bagaimana mau ujian lisan? Ujian tulisannya kagak lulus, juga nggak lulus ujian tulisan. Bisa masuk nggak ke ujian lisan? Kan enggak. Nah, tapi kita begitu juga kalau kita udah lulus ujian, ya artinya dari siksa kubur selamat, insya Allah, ya. Cuman jangan sampai nanti ada tuntutan itu dari orang-orang lain, kita yang capek-capek ibadah, orang lain nuntut. Nah, itu yang dikatakan muflis. Ya, Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadaruna mal muflisu? Wahai kalian semua, tahu nggak apa itu yang dikatakan muflis? Muflis itu bahasa Arabnya artinya orang yang bangkrut, pailit. Ya, sahabat bilang al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Yang dikatakan muflis itu orang yang nggak punya harta, nggak punya dinar, ya, nggak punya ya perak, nggak punya ya wala mata, ya, dirham nggak punya, dinar nggak punya, perak nggak punya. Gimana tuh? Ya, kata Nabi bukan itu yang dikatakan muflis. Yang dikatakan muflis itu ketika kita sudah ya mau merasakan kenikmatan surga, tiba-tiba banyak orang yang datang menuntut kita, ya Allah, ya saya nggak redo kalau dia masuk surga. Kenapa? Karena dia punya salah dengan saya, dia memfitnah saya begini. Akhirnya pahala puasanya diambil, pahala sholatnya diambil. Kenapa? Karena yang menuntut bukan satu orang,
datang lagi orang nuntut, sampai pahalanya udah habis. Begitu pahalanya udah habis, masih juga ada orang yang nuntut, ya. Kata Allah, pahalanya udah habis, gimana? Ya udah, dosa kamu sini timpahin ke orang tersebut. Itu namanya muflis. Ya, sayang kita ibadah, ya, tapi banyak tuntutan dari orang-orang, ya. Itu namanya muflis. Nah, jadi surah Yasin ini mengingatkan kita akan kematian dan juga bahwa nanti apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada pembalasannya, ya, semua ada pembalasannya. Kemudian juga menjelaskan tentang nikmat surga. Nikmat surga bagaimana, ya? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ayat ke-55, ya. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu senang-senang dalam kesibukan mereka. Ya, sibuk aja senang. Hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal araiki muttaqun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, ya, bertelakan di atas dipan-dipan, santai, ya. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan apapun yang mereka inginkan. Salamun qaulam mir rabbir rahim, ya, ucapan salam kepada mereka, ya, diucapkan sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Nikmat, ya. Nah, itulah pentingnya kita memahami surah Yasin, ya. Sampai sini ada waktu untuk tanya jawab, silakan. Masih banyak, ya, isi kandungan daripada surah Yasin masih banyak, itu secara global. Iya, silakan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan istidroj itu? Kayaknya itu agak berat ya artinya kayaknya. Terus bagaimana kita tidak tergolong ke orang-orang yang istidroj itu? Istidroj itu artinya diulur. Orang yang nggak sembahyang, nggak pernah ngaji, tapi rezekinya lancar aja. Gua nggak pernah sembahyang, lancar, istidroj. Tapi orang yang sholat, yang rajin, yang ngaji, puasa rajin semua, rezekinya begini-begini aja. Nah, dia disayang sama Allah. Orang yang istidroj itu diulur sama Allah. Biarin, ntar ada waktunya baru. Nah, sikat. Iya, memang itu ujian orang yang beriman, ya harus melalui proses dan ujian, ya, harus melalui proses. Nggak bisa begitu aja dia langsung jadi orang baik, orang soleh, enggak, harus proses. Ada contoh gitu, ini antik ceritanya. Dokter minta doa sama kiai. Pak dokter, apa kiai, doain saya biar saya jadi orang soleh. Kata kiai, amin. Sekarang saya minta doa, boleh nggak sama kamu? Boleh Pak Kiai. Kata Kiai, doain saya biar saya jadi dokter. Kalau dokter minta doa jadi orang soleh, karena itu Kiai soleh, gitu kan? Anak Kiai soleh. Nah, sekarang Kiai minta, doain saya ya biar saya jadi dokter. Dokternya bingung. Pak Kiai, kalau mau jadi dokter prosesnya panjang. Pak Kiai harus kuliah kedokteran dulu, ya kan? S1, S2, praktek, baru jadi dokter. Ya, kalau begini aja nggak bisa pakai. Ya, begitu pun untuk jadi orang soleh. Saya kan kalau Anda anggap saya orang soleh kan nggak gampang. Ya, harus prosesnya panjang jadi orang soleh. Ujiannya kayak tadi, lihat orang begini-begini ngiri kita. Itu ujian. Jadi jangan dianggap, ya, kalau orang datang minta doa sama kiai, kadang-kadang lama. Kita nih ente amalin ini, lama prosesnya. Bulan 2 bulan belum berhasil juga, pasti begini aja nih doa kiai kagak manjur nih. Begitu kita datang ke dukun, lancar. Ini istidroj. Hati-hati, ya. Allah lagi ulur kita. Oh, berarti Allah lagi sayang, belum tentu. Bukan Allah sayang, biarin aja. Kita liatin aja. Bahasa kita liatin aja. Ntar juga hancur sendiri. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya, saya pernah cerita begini. Ada 2 anak muda yang pergi ke sungai mau mancing. Ya, yang satu mancing bacanya bismillah. Bismillah, atas nama Allah saya memancing. Dilempar umpan. Yang satu lagi bacanya apa? Bismisyaiton, atas nama setan saya memancing. Nah, yang baca bismillah udah lama mancing cuma dapat 1 ekor ikan. Ya. Tapi yang baca bismisyaiton itu umpan baru dilempar, ikan udah ngebut. Begitu selesai mancing udah lama,
Wah, yang baca bismillah cuma dapat 1 ekor ikan, yang baca bismisyaiton banyak dapat ikan. Ngiri nggak nih? Ngiri yang baca bismillah. Gue baca bismillah dapat 1 doang. Lu bacanya apa sih? Gue baca bismisyaiton. Bismisyaiton. Ngiri. Tapi dia punya kembali lagi kepada Allah. Biarin, nggak apa-apa. Ya, lo istidroj itu. Nah, keyakinan begitu. Jadi kita kalau melihat orang kaya, belum tentu dia tuh hidupnya nikmat, belum tentu. Bisa jadi kita orang yang sederhana, yang biasa-biasa aja, yang rasa kenikmatan dia puyeng dia ngurus hartanya, ngurus keluarganya, ya. Makanya rata-rata maaf orang-orang kaya itu anaknya juga jarang yang berhasil. Kenapa? Karena diulur. Jarang yang jadi orang yang soleh. Rata-rata orang-orang yang standar biasa-biasa aja. Ya, makanya kita jangan berharap diulur sama Allah, jangan. Ya, nanti kalau udah hancur semua kayak Korun kan dikasih kekayaan oleh Allah, kan begitu nikmat luar biasa. Ya, tapi begitu udah hancur semuanya. Ya. Nah, di zaman Nabi ada seorang sahabat yang Abdullah bin Sabah, siapa namanya? Ya, ketika dia selesai sholat pulang. Ya, Nabi selalu bertanya, kenapa habis sholat langsung pulang? Karena saya miskin ya Rasulullah, saya punya kain cuma 1. Jadi saya bisa pakai bergantian dengan isi saya. Isi saya juga mau sholat, jadi gantian. Ya doain dong saya Rasulullah biar jadi orang kaya. Nah, Rasulullah doain jadi orang kaya, benar kaya. Nah, begitu udah kaya lupa. Nah, ini istidroj nih. Sampai akhirnya apa? Allah kembalikan dia seperti semula, bahkan lebih susah lagi. Sampai akhirnya matinya kafir. Kan kita nggak mau kayak gitu. Ya udah biarin dah. Ya yang penting hidup berkah. Ya berkah. Gitu ya. Silakan. Nah. Udah paham istidroj ya? Iya. Jadi jangan ini datang ke dukun, datang ke ini, biar cepet. Ya, justru yang proses lama itu yang awet. Ya, yang proses zikir kita doa sendiri itu yang awet buat kita. Tapi kalau kita datang ke dukun cepat habis. Banyak pedagang-pedagang yang datang ke dukun. Emang laku, tapi juga dia buat bayar dukunnya gede juga. Oh iya, bisa jadi ya. Jujur banyak teman-teman. Ya teman-teman saya yang tukang bakso tuh datang. Ya Ustaz, habis kalau datang ke Ustaz Kiai mau dikasih doa. Saya kan sembahyang kagak. Saya salat kagak, saya dikasih jimat tuh bayar mahal. Ya lumayan lah, di atas 10 jutaan. Coba di atas 10 juta, untungnya aja malah 10 juta. Jadi banyak teman-teman saya ngomong gitu. Mendingan ente anda kasih amalan, ente biar amalan ini bisa mendeketin ente sama Allah. Gitu dia. Ya tahu sendiri. Nggak sampai 10 juta. Ya? Nggak sampai 10 juta ya. Ustaz. Kalau minta air juga, wassalam udah. Nggak apa-apa ya, Nggak pakai tarif lagi ya. Kita berbagi kan, artinya berbagi buat dia juga kan. Ketika dia rajin sholat kan kita senang, alhamdulillah tuh doa gue dipakai sama dia kan, senang kita ya. Gitu. Udah kaya juga bagi-bagi gitu. Iya. Yang tadi masalah hajat sama surat Yasin, amalannya bagaimana kan? Mau dibuka di sini? Nah di YouTube nih. Bentar aja. Oke. Tunggu lagi. Itu copyright. Oke. Ya, cukup. Baik, masih panjang pembahasan tentang surah Yasin. Kalau kita tafsirkan satu persatu, ayat per ayat, tapi ini kan kita hanya sekedar secara global, ya, secara global saja. Paling tidak ketika kita baca surah Yasin, inilah kandungan secara global daripada surah Yasin yang begitu luar biasa. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat buat kita semua, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita, juga negara kita, dan mudah-mudahan wabah corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil ilmin nafi' war rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.